Shalom saudaraku semua. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kita datang ke rumah Tuhan di hari Minggu yang sukacita ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, membawa sembah syukur kita sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari saudara, kita sejenak bangkit berdiri, kita bersatu untuk datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang mulia, Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan pemeliharaan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tak berdaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu atas gereja ini Tuhan. Hingga kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap kerinduan hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami yang rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami Bapa. Engkau yang menyentuh setiap kelemahan kami Tuhan. Untuk Engkau yang mengisi hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami menyembah Engkau dengan penuh hati kami Tuhan. Dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur hanya bagi nama-Mu ya Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa atas tempat ini Tuhan. Engkau yang berkuasa atas pujian penyembahan pada hari ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja ini ya Tuhan. Engkau melingkupi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau yang menaungi setiap kami Tuhan. Setiap kami pelayan-Mu dan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, penyembahan bagi Yesus. Kita nyatakan bahwa satu-satunya pengharapan kita di dalam Tuhan. Sampai selamanya Engkau tetap Allah. Rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai Engkau satu-satunya Tuhan, pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
Sungguh penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Katakan sekali lagi, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap untuk kita semua. Kasih-Mu Tuhan Tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan. Kami bersyukur, sumber pengharapanku, sumber kekuatanku, sumber pengharapan, satu-satunya Allah yang ku sembah, Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, Yesus. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Dan kami nyatakan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus berserah. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa. Sebab Engkau yang sanggup Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk menaikkan pujian bagi-Mu Yesus. Dengan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Yesus. Setiap pujian penyembahannya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau serukan namanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia satu-satunya Tuhan Allah kita. Amin.
bersukacita karena karyanya terbesar, karena kuasanya terbesar. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasihmu yang terbesar, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara peruntunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Oh,
ucapan syukur kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita pada pagi hari ini, dengan sepenuh hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, tiba waktunya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau jadikan hidup kami persembahan bagimu Tuhan. Sebagai pelayanmu, sebagai anakmu ya Yesus, kami mau pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagimu Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anakmu yang taat dan setia ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala yang telah Tuhan berikan pada hidup kami Tuhan. Seberapapun persembahan ini Tuhan tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Yesus. Tuhan berkati persembahan ini berguna bagi gereja ini ya Bapa, berguna bagi setiap program-program gereja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini ya Bapa, Tuhan menumbuhkan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Kita mau naikkan pujian, menyambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita dalam hidup kita. Nantikanlah Tuhan dalam hidup kita. Percayalah padanya.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami bisa bersekutu di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru, hari yang baru, minggu yang baru bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu, bahwa kami dalam pengertian yang benar, agar kami tidak tersesat, agar kami hidup dalam pengajaran Tuhan Kristus. Yesus menjadi firman bagi setiap kami, untuk kami bisa berjalan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh Allah berpesan bagi setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya dan saudara hari ini masih bisa ketemu. Ya. Ini bulan baru saudara, bulan Juli. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Di tahun ini tinggal 6 bulan lagi, 6 antara 5 bulan. Terlalu cepat saudara waktu ini untuk kita manusia. Belajarlah kita semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya mau berbicara satu hal saudara, tentang hidup dalam persekutuan. Hidup dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Ya. Dalam satu minggu saudara, paling kita berkumpul bersama-sama itu hanya sekali, itu pun kalau ketemu, ya kan? Lalu kalau tidak sama sekali, ya kan? Saudara tahu enggak? Gereja pertama sekali ada karena apa? Saya yakin dan percaya kalau jemaat di GBI Salt and Light hari ini ada 1000, saya tanya paling tahu 5 orang. Apalagi kita yang 15 orang. Saudara tahu kenapa gereja bisa hadir di muka bumi ini? Kalau saya tanya pasti saudara tidak tahu. Walaupun ChatGPT menjawab saudara, saya tanya secara akurat, mungkin saudara juga tidak tahu. Saudara terkasih, pertanyaan terbesar bagi kita orang Kristen, kenapa kita harus ke gereja? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada
pada pagi hari ini, coba rimangi, coba ingat kembali, coba pikirkan baik-baik. Saya ulangi nih saudara. Coba saudara rimangi, saudara ingat, saudara pikirkan kenapa orang Kristen ke gereja. Coba saudara pikir, kenapa kita harus hidup dalam persekutuan? Ya. Untuk kita meluas, kita coba baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, saudara. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Saya ulang baca ya. Kita simak baik-baik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul itu saudara berarti murid-murid Yesus. Saya ulangi saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul itu siapa saudara? Siapa? Rasul-rasul itu siapa saudara? Halo? Makanya saudara terkasih, kenapa orang Kristen banyak bodoh? Saya ulangi saudara. Kenapa orang Kristen banyak bodoh? Karena kenapa? Mereka hanya datang ke gereja tapi tidak hidup dalam persekutuan. Apa tadi yang pertama dikatakan apa? Mereka bertekun dalam apa? Saya ulangi saudara. Mereka bertekun dalam apa? Saya ulangi saudara. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran. Saudara tahu pengajaran? Tahu definisi pengajaran saudara? Ada sesuatu yang kita pelajari, ada sesuatu yang kita ambil dari pengetahuan itu tadi rasul-rasul, berarti pengetahuan kebenaran firman Tuhan, saudara. Lalu ayat selanjutnya, dan dalam persekutuan, saya ulang saudara, dan dalam persekutuan, saya ulangi saudara, dan dalam persekutuan. Yang pertama tadi apa? Saya ulangi. Apa saudara? Pengajaran. Yang kedua apa? Persekutuan. Lalu lanjut ayatnya. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Inilah mula-mulanya kekristenan saudara. Kristen itu tidak berbicara saudara ibadah hari Minggu. Karena suatu saat nanti gereja akan hilang saudara. Gereja itu tidak berbicara tentang Natal. Gereja itu tidak berbicara tentang 52 minggu saudara ibadah. Gereja itu berbicara 4 pilar. Yang pertama apa saudara? Pengajaran, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Saudara. Makanya kita orang Kristen, saya ulangi saudara, kalau saudara dan saya ada sakit hati, berarti saudara perlu bertobat. Orang Kristen hari-hari ini banyak bodoh. Saudara.
Kalau saya mungkin khotbah di 1000-2000 jemaat, mungkin banyak yang kabur. Saudara. Apa pendeta itu bicara itu dia itu? Karena kenapa? Sebelum hadirnya gereja secara organisasi, gereja itu dibangun dalam yang namanya komunitas. Saya bukan menekankan tentang komunitas intim, saudara. Saudara terkasih, paling kuat saya dan saudara hidup berapa tahun? Kadang penyesalan itu tidak pernah terjadi di awal Bang Edo. Penyesalan itu terjadi karena di akhir. Coba sharing kepada orang tua. Orang tua kita sekarang berbicara tentang kekristenan, mereka hanya tahu apa? Ibadah itu Kristen. Makanya saudara terkasih, tapi saya bersyukur masih ada yang beribadah. Lebih parahnya kalau tidak beribadah. Karena saya gembala, agak sedikit dijaga-jaga bicaranya. Supaya kursi tidak kosong. Tapi kalau saya sebagai misionari saudara, saya hantam sampai ke lubuk-lubuk hati saudara. Sampai saudara benci namanya Kristen. Karena kenapa saudara? 4 pilar ini tidak mudah saudara. Pengajaran itu terjadi bukan di mimbar saudara. Saudara terkasih saya bicara ini. Ibadah kita berapa jam? 2 jam. Tak mungkin. Tadi kita mulai jam berapa itu? Jam 9.40. Ya kan? Nanti kita selesai jam 11. Ya kan? Paling 1 jam. Ya 1 jam 1,5 jam saudara. Saya bicara berkoar-koar di sini nggak masuk. Siapa yang di sini sekolah 12 tahun angkat tangan? Angkat tangan yang sekolah 12 tahun. Berarti semua, amin. Amin. Tambah kuliah, yang sedang kuliah maupun yang sudah kuliah. 4 tahun S1. Berarti berapa tahun saudara? Hah? 16. Saya tanya sejarah Indonesia pun pusing saudara. Berapa tahun? Berapa tahun? Ayu berapa tahun? 12 tahun. Ya kan? Yang kita tahu Indonesia merdeka tahun 45. Di tahun ini keberapa? 81. Masih gitu. Pengajaran yang 12 tahun saudara tentang apa? Pancasila, tentang kewarganegaraan, kita pun lupa. Apalagi saya bicara di sini cuman 25 menit saudara. Pulang dari sini saudara ngantuk, apa yang dibicarakan? Makanya saudara, kenapa saya selalu bilang ada komsel, ada pertemuan. Saudara pikir saya mau lakukan hal-hal yang buang-buang tenaga saya? Kalau saya orang yang tidak bertobat dalam melayani Tuhan saudara, saya orang paling cuek di muka bumi ini mungkin. Saya nggak perlu saudara. Tapi karena saya sudah bertobat mengenal Tuhan, bagi saya Heri itu berharga, bukan saya. Bagi saya Bang Korne itu berharga. Dia mungkin telepon saya jam 1 malam, dia sedang apa, saya bisa datang ke sana saudara. Karena bagi saya berharga. Karena saya sudah mati yang namanya keegoisan saya.
Makanya pengajaran itu saudara nggak cukup 25 menit ini saudara. Saudara masih bisa ngantuk. Saudara bisa ngantuk saudara. Ini masih ayat 42. Gereja mula-mula itu terjadi saudara. Ada 4 pilar, tapi saya mau mengkerucutkan. Saya bahas tidak tentang ada 4 pilar. Saya cuman satu saja. Berbicara tentang memecahkan roti. Siapa tahu makna memecahkan roti, saudara? Ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu memecahkan roti? Maknanya? Perjamuan kudus ini kan ada diambil konsep dari memecahkan roti pertama sekali di gereja mula-mula. Makanya ada perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus berbicara kalau waktu the last supper, saudara tahu ya kan? Kan di perjamuan terakhir Tuhan memecahkan roti, saudara. Memecahkan roti berbicara dia berbagi tubuhnya, aku sudah korbankan. Kalau kita lihat lambangnya seperti itu, saudara. Tapi memecahkan roti sebelum gereja hadir, sebelum ada perjamuan kudus, itu adalah tindakan berbagi hidup. Budaya Yahudi dan dunia Romawi, saudara, makan semeja berarti menerima seseorang sebagai bagian dari komunitas. Duduk di meja sama menyatakan adanya hubungan, kepercayaan, dan perdamaian. Makanya saudara, kita perlu komunitas, kita perlu duduk bersama. Kita perlu membangun ini, saudara. Kita perlu. Biasanya kita duduk nongkrong bicara apa, saudara? Biasanya kalau kita duduk nongkrong, kita tidak bicara, kita main HP. Ya kan? Kita sering nongkrong yuk nongkrong, katanya nongkrong. Tapi nongkrongnya main HP, chat-chatan kanan kiri. Memecahkan roti dalam makna Yahudi, saudara. Saudara itu berbicara tentang membangun hubungan, perdamaian, dan kepercayaan. Makanya penting, saudara. Bang Edo kumpul sama orang-orang Siman di daerah Batam Center. Dan pentingnya kita di Batu Aji, kita berkumpul-kumpul. Dan ternyata itu bukan hanya berkumpul saja, saudara. Jadi tentang memecahkan roti itu bukan tentang berkumpul, tapi tentang hidup bersama, saudara. Harus hidup bersama. Ya. Saudara dan saya harus hidup bersama. Coba ayat selanjutnya, Bang Edi. Ayat 43. Lanjut lagi. Kita baca bersama-sama. Ini. Ayat ke-44 coba kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3 ya. Kita mulai breakdown, saudara. Kita mulai rincikan bahwa memecahkan roti, hidup dalam komunitas, kepunyaan Mbak Putri, kepunyaan CDB. Saya ulang, saudara. Saya ulang baca ini. Dan semua orang yang telah menjadi apa? Percaya. Semuanya percaya Kristus, katakan amin. Amin. Lalu tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Dan mulai kita masuk ke dalam keintiman, saudara. Tapi kan permasalahannya kalau kita nongkrong kan, kalau kita duduk bersama, kita tidak bicara itu, saudara. Kita tidak mau hidup bersama. Makanya kemarin ada bertanya, kenapa ya kita gereja itu cuman apa? Sedikit-sedikit perpuluhan, sedikit-sedikit minta persembahan, sedikit-sedikit sumbangan,
sedikit-sedikit dan sebagainya. Saya bilang sama kawan itu, saya bilang sama dia, coba baca di Kisah Rasul 2, bagaimana hidup bersama. Lebih beratnya saudara, cara hidup bersama itu saudara, adalah ini masih 44, dikatakan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu bukan hanya itu. Coba lanjut Bang Edi. Dan selalu ada dari mereka yang dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya apa? Kepada semua orang sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Bang Edo punya rumah, silakan jual, bagi sama kami. Jangankan jual rumah, ya kan Bang Edo? Limpul aja susah kan? Nah, yang benar nih. Ya kan Bang Edo? Jangankan jual motor, ya kan? Pinjam motor aja susah. Ya kan? Kalau saudara hanya berbicara tentang perpuluhan, bicara tentang persembahan, itu secuil dari hartamu untuk berbagi saudara. Kan kita mulai ego karena kita punya. Saudara lihat orang yang paling baik hatinya orang kaya atau orang yang tidak punya. Coba sosial eksperimen saudara. Orang sering tidak punya apa-apa. Karena ketika kita punya harta, kita mulai ego Bang Heri. Makanya firman Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya mulai hitung-hitungan saudara. Mulai hitung-hitungan. Nanti saudara ngumpul sama orang-orang seiman, saudara pikir, aduh nanti keluar uang lagi. Aduh gak ada uang. Saudara kenapa saudara nih tolak berkat ini saudara. Saudara ketika orang yang paling kaya adalah orang yang suka berbagi, percaya saudara. Orang yang suka berbagi itu paling kaya hatinya, paling senang, damai, sejahtera. Saudara punya 100 M pun di ATM saudara, kalau saudara tidak pernah berbagi sama orang, saudara tidak akan pernah menikmati namanya mengasihi orang lain. Coba saudara, orang yang belum makan, coba saudara kasih makan. Ada doa, ada apa? Ada ucapan syukur dan hati saudara tuh senang sekali saudara. Ya. Makanya kalau ke saudara mulai banyak harta dan sebagainya, susah, percayalah. Makanya ayat yang paling pertama, coba baca ayat yang paling pertama Bang Edi, 41, yang 41. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran, di atasnya Bang Edi, sampai mana? Iya. Ini nih, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba lihat ayat 46 saudara. Coba lihat ayat 46. Ayat sampai 46 ya, 47 ya. Iya ini. Lihat saudara, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambah jumlah mereka. Kalau saudara mau jiwa-jiwa diselamatkan, sikap saudara harus ada 4 pilar tadi saudara. Saudara hidup dalam pengajaran, saudara hidup dalam persekutuan, saudara hidup dalam memecahkan roti, saudara hidup dalam berdoa. Supaya saudara enggak sendirian nanti di sorga. Kesukaan Tuhan hadir saudara di muka bumi ini ada saudara. Orang lain diselamatkan.
Saudara makin kaya, saudara makin pintar, status jabatan kerja saudara semakin menjadi CEO, Tuhan tidak disenangkan dengan itu, saudara. Malaikat di surga kalau bertambah satu orang yang percaya Kristus. Dalam memecahkan roti ini, saudara, sikap saudara apakah bisa seperti itu? Makanya beberapa waktu kan dulu kalau saudara tahu gereja ini yang sering pulang gereja kita makan bersama, ya kan? Saya mau bangun itu, tapi ternyata kita punya habit berbeda. Kita karena ada dari gereja-gereja lama, kita hanya biasa tuh datang gereja itu, ya udah. Karena kenapa saya mau full di saudara di hari Minggu? Karena yakin Senin sampai Sabtu saya nggak akan bisa jumpa dengan saudara. Shiftnya berbeda-beda, saudara punya kegiatan. Kita butuh dalam persekutuan bersama dalam komunitas ini, saudara. Makanya kesadaran mereka itu ada, saudara. Kesadaran orang gereja-gereja mula-mula. Dia saudara tahu kalau mereka datang ke bait Allah atau mereka beribadah di rumah, mereka tuh tak perlu seperti ini. Edo, nanti bawa martabak ya. Marlina nanti bawa air minum 1 galon ya. Enggak perlu. Itu enggak perlu, saudara. Karena kenapa? Karena mereka hidup tadi percaya dan tetap bersatu. Mereka memberi diri itu, saudara, dia udah tahu. Oh, nanti kalau kita ibadah di rumah Edo, pasti dia kurang ini ya, kurang itu. Sikap itu, saudara, mereka inisiatif, tak perlu ditunjuk-tunjuk, saudara. Karena apa? Mereka hidup di dalam itu. Kalau saudara nggak hidup di dalam itu, saudara hanya datang dan saudara menggerutu. Ya. Memecahkan roti ini, saudara. Sebenarnya saya mau bahas tentang berdoa, nggak usah. Saya mau mengkerucutkan saja tentang memecahkan roti. Ya. Memecahkan roti itu berbicara saudara-saudara, yuk kita bangun hubungan bersama-sama. Kita bangun itu, saudara. Apa saudara mau berbagi dengan kanan kirimu? Lihat kanan kirimu, bilang, aku mau berbagi sama kamu. Bilang. Susah. Susah, saudara. Makanya saudara itu, makanya kita itu makin perhitungan, makinlah susah. Jangan perhitungan, berkati kalau berkati orang lain, berkati. Ya. Berbagi hidup dengan orang lain. Makanya saudara terkasih. Jadi kalau kita, Mbak Put, kalau kita dalam komunitas sudah bertumbuh, saudara terkasih, saudara ke gereja ini, saudara bukan untuk ke gereja, tapi bangun gereja. Tahu maksudnya bangun gereja? Saudara mungkin, saudara pernah nggak saudara tahu lihat orang yang benar-benar pertama sekali itu kayaknya jatuh cinta banget dalam persekutuan, hidup dalam pengajaran. Saudara pernah lihat itu nggak, saudara? Saudara, kalau orang yang hidup pertama sekali cinta dia mula-mula sama Tuhan, saudara, saya pernah ketemu orang datang, misalnya dia gereja jam 9, dia sudah datang jam 7. Dia kadang-kadang cuma rapiin apa, saudara? Rapiin pot bunga. Ini kalau jemaat di sini ibadah jam 9:30, kita majukan jam 10, jam 11 dia datang. Itu, saudara. Saya itu tekankan sama saudara.
Mungkin gereja ini pun tak ada, saudara masih bisa cari gereja lain untuk bergereja. Ya. Saya tutup pun gereja ini, saya tidak mau menggembalakan, saudara bisa cari gereja lain. Tapi kalau saudara bukan hidup dalam itu komunitas, saudara hanya hidup dalam gereja. Nah, saudara tahu kan setiap jam-jam ibadah, nanti kalau jam ibadah jam 10, saudara paling datang jam 10, selesainya jam 11, jam 12 dah selesai. Tapi kalau orang yang hidup dari memecahkan roti tadi, saudara, saya percaya, saya sering dulu waktu pertama sekali, makanya saya rasakan gereja itu bertumbuh dari dulu itu di tahun 2010 ke bawah, saudara. Stuck dari 2010 ke atas tuh sudah makin berat. Mulai mereka perhitungan dan sebagainya. Lah, ada kemarin saya ikut live. Mereka live itu namanya Jesus Reality in Christ, saudara. Mereka tidak butuh gereja. Yang penting percaya Tuhan. Yang penting percaya Tuhan. Sudah selesai, saudara. Ya. Lah, pertanyaannya gini. Yuk kita, enggak apa-apa, gereja tutuplah semua sedunia. Ya kan, Mbak? Oke lah, kita tutuplah gereja ini, menyibuk-nyibukkan saja. Oke, enggak apa-apa. Pertanyaan, dari mana saudara bertumbuh? Seperti gini. Enggak penting lah sekolah secara gedung. Ya kan? Homeschooling juga bisa belajar kan. Ya. Yang sudah ada gedung aja belum tentu sekolah. Apalagi tidak ada gedung. Saya berpikir, saudara, kalau saudara sering kali kalau saya lihat di media sosial, kita nggak butuh gereja, nggak apa-apa. Saya bilang ya udah tutup. Saya bilang kalau mau tutup ini gereja tutup, saudara, hidup di komunitas. Hei, hidup dalam komunitas. Engkau aja yang hari Minggu aja sekali seminggu ke gereja, malas ke gereja, apalagi mau komunitas. Lebih berat komunitas. Misalnya saya ke rumah Bang Korne, mohon maaf ini, misalnya Bang Korne ini orangnya rapi kali, bersih semua. Tiba-tiba kami yang orang berantakan datang ke situ, pasti berantakan. Sakit hatinya pasti, tiba-tiba entah kemana-mana aja arah tuh barang-barangnya. Lebih berat dalam hidup dalam komunitas daripada gereja. Kalau gereja sekarang sudah datang, apalagi gereja-gereja yang ya kan, didatang sampai parkir Bang Edu, parkir motor Bang Edu, kiri, masuk di parkiran. Nah, ini toilet Pak, ini ke gereja gedung utama. Servisnya mantap sekali, saudara. Apa enak daging saudara sekarang jadi orang Kristen. Kenapa? Cuman dilayani, duduk di kursi, sudah kasih persembahan pulang. Tapi tidak hidup dalam pengajaran itu. Silakan datang ke gereja. Berlomba-lomba fasilitas apa yang tidak ada, saudara. Layarnya semuanya full dindingnya, saudara. Makanya kekristenan sekarang Kristen manja, saudara. Apalagi dikatakan tadi apa? Harta milik Bang Edo, harta milik Eri. Nah, enggak bisa. Ya kan? Kekayaan Ulan. Nah, coba Lan, Bang, katanya kan Ulan bilang, udahlah pakai aja mobilku setiap hari katanya, nggak apa-apa, untuk pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Nanti bocor bensinnya aku aja yang tanggung, nggak apa-apa. Hello, itu mustahil terjadi dengan orang-orang seperti kita ini, saudara. Kalau hidup dalam gereja mula-mula, saudara, komunitas mula-mula, mereka tidak pikirkan diri mereka pikirkan bagaimana bersama-sama. Ya saudara, kasih.
Ya, saudara terkasih, mari kita belajar ini, bangun bersama-sama. Kalau saya buat rutinitas seperti ini, saudara sanggup nggak? Setiap akhir bulan atau awal bulan saudara persembahkan apa yang saudara punya. Hah? Coba ayat 45 Bang Edi. Dan selalu ada dari mereka apa? Menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Bang Edo nanti di awal bulan bawa beras 2 karung. Bang Heri bawa telur 3 papan. Bang Korne, ya kan? Bawa minyak apa? 100 kilo, enggak, 2 kilo, ya kan? Marlina bawa gula, bawa tepung. Itu yang terjadi. Akhirnya dibagikan. Makanya ada yang perlu. Bang Edu, mau beri apa dia? Kasih apa? Pertamax, Pertalite. Bagi di sini. Saudara sanggup nggak kayak gitu? Saya rasa di gereja mula-mula seperti ini, saudara, ada yang saudara temui sampai hari ini? Ada nggak, saudara? Coba, ada nggak saudara ketemui itu, saudara? Ada nggak, saudara, yang pernah temui kayak gini, saudara? Dia tiba-tiba jual hartanya, dia bagi sama orang. Ada? Nggak ada ya. Ada, Mas? Ada ketemu? Nggak ada ya. Tadi kemarin Komsel, hari Kamis aman? Aman, ya kan? Di Ulan, untung abang telepon, ya kan? Kalau nggak dia nggak tahu ada Komsel di rumahnya. Batam Center seringlah ketemu-ketemu, ya kan? Nanti kalau sudah tidak bertemu, rindu, saudara. Ya kan? Tiba-tiba Heri balik Padang, ya kan? Bang Korne nikah Padang, tinggal Padang. Mas Retu balik ke Jawa. CDB balik ke mana, C? Pemalang. Mbak Putri balik ke Tanah Bata, bukan, ke Pati, ke Batam. Oh, balik ke Batam. Puji Tuhan, haleluya. Bang Edu balik dia ke mana dia? Sidempuan. Di mana Bang Edu? Kampungnya Saguba. Saguba, Kampung Becek, ya kan? Marlina balik ke Nias. Ayu balik ke Pekanbaru. Nah, Erin balik ke Padang. Bang Edi jauh lagi dia, balik ke Flores sana. Nah, rindu, saudara. Yang lebih parahnya, saudara, kalau balik ke surga. Kan iya, saya punya sahabat sudah balik ke surga. Di mana? Saya jumpa lagi, saudara, ke kuburannya. Iya kan? Oh, saya doa aja kalau pasti surga. Dia aja belum yakin surga. Coba, gimana coba? Hah? Mas Restu ke Pati, Kak Mida ke Siantar, ya kan? Nah, enggak ada satupun kita jumpa, saudara. Kalau ada waktu, berjumpalah, bangun, ya kan? Rindu nanti. Makanya kalau kita ada, kayak misalnya nih, di Agustus nanti ada family gathering, ikutlah. Kasih waktu sedikit untuk kita bangun. Rindu nanti kalau nggak jumpa. Makanya saudara, kita bangun ini, saudara, bersama-sama. Ya, mari kita sama-sama
ibadah, persekutuan, di Komsel, di koin kita, ya kan? Jumpa. Jadi saudara terkasih, kita nggak bangun hari ini, mungkin agak lelah. Saya cuma berpikir bahwa kalau pengajaran yang seperti ini memang agak lelah, tapi agak rileks setelah nanti sudah punya anak masing-masing dan enak ngajarinnya karena saudara sudah bertumbuh dalam pengajaran ini. Ya. Kalau bisa hari Kamis di ibadah kita, ibadah rumah, hadirlah. Ya. Atau mungkin nggak bisa saudara, tapi ya kita atur waktunya bersama-sama. Bisa ketemu ya dengan Mbak Putri, Cik Debbie, Erin, Bang Edu, Marlina, Bang Edi, Ayu, Edo, Heri, Kak Karen, Korne, ya, Bulan, Koko. Mungkin kita nggak ketemu di hari Minggu, mungkin kita bisa di hari lain. Ya kita bangun sama-sama. Ya, saudara, jangan anti kita dengan ketemu satu sama lain. Semuanya memang sibuk saudara. Berikanlah waktu saudara 1-2 jam untuk ketemu bersama-sama. Kita bangun persekutuan bersama-sama. Memecahkan roti bersama-sama. Kalau di koin saudara enak, kita bisa tanya jawab. Bisa bertanya, bisa saling memberi masukan. Memang saudara kadang-kadang lelah, semua pekerja sini kan, semua pada bekerja, mungkin lelah. Mungkin 1-2 jam, saya nggak apa-apa, saya yang datangin saudara juga nggak apa-apa. Saya yang datang ke tempat saudara juga nggak apa-apa. Kami atau orang-orang yang bersedia untuk ketemu, mungkin saudara terlalu jauh, misalnya di Batu Haji, kita di pertengahan atau di mana boleh. Ya, kita bangun hubungan sama-sama. Saya yang percaya saudara mengerti dengan hal ini. Jangan kita banyak hitung-hitung dalam memberi hidup kita bagi orang lain. Supaya jiwa-jiwa di tempat ini bertambah. Ya. Orang-orang yang siap dimuridkan itu bertambah. Saudara bangun lagi cinta mula-mulanya sama Tuhan, amin. Amin. Ya. Amin saudara. Amin. Semuanya pernah cinta mula-mula sama Tuhan, amin. Pernah saudara? Rasanya bergebu-gebu kalau ketemu, wah kalau dapat bisa hidup dalam persekutuan terus, atau enggak, belum pernah saudara? Ada? Pernah? Siapa yang sudah di ini? Saudara terkasih semua, siapa yang sudah pernah merasakan itu saudara, dan saudara lakukan di gereja saudara, mungkin di gereja dulu saudara, cara hidup jemaat, saudara pernah ya rasakan itu atau belum pernah? Mulailah ya, mulai ya. Ibadah kita kalau 9:30 datang sama-sama 9:30 ya. Karena kemarin tuh pertimbangan kenapa 9:30, mungkin saudara kebagian bangun. Akhirnya saya buat 9:30. Kan kemarin jam 9 saudara, ya kan? Kita buat 9:30. Atau masih berat 9:30, kita buat ibadah kita jam 11. Jam 11
Kan jam 11 masih bisa kan saudara bangun jam 10. Kalau saya pasti bangun jam 5 saudara. Ya? Atau kita buat jam 11. Kayak garam jam 11 saudara. Karena kenapa saudara? Sayang banget kalau saudara itu datang nanti setengah jam setelah ibadah, setelah udah mulai ibadah, saudara hanya dengar firman, saudara tidak bisa menikmati pujian penyembahan. Sayang aja. Kalau bagi saya nggak apa-apa, saudara semenit pas terima berkat pun datang, saya enjoy aja. Tapi sayang, karena kita cuma sekali seminggu ketemu, usahakan kita bersama-sama tepat waktu di tempat ini. Karena kita mau memuji nama Tuhan sama-sama. Saya tahu saudara di pekerjaan saudara tidak pernah terlambat. Ya kan? Kecuali mungkin ada Arca. Ya. Apalagi kita ketemunya jarang-jarang saudara. Ayo bersama-sama. Ya kita bangun itu. Karena biar gereja ini nanti tiba-tiba ada nih kita nih. Saya mau sih rindunya saudara kita sama-sama udah mulai sadar dari komunitas, kita sadar di gereja kita mulai habit yang bagus saudara. Saya tidak perlu suruh-suruh, saya nggak enak sebenarnya suruh-suruh saudara. Saya tipikalnya nggak mau sebenarnya kayak gitu. Saya mau saudara inisiatif. Jadi kayak gini kita saya selesaikan jam 11. Hari ini harusnya kita ulang tahun gereja tuh tanggal 23 kemarin. Namun saya rindu karena biasanya di awal bulan teman-teman kita lengkap semuanya. Walaupun tidak lengkap juga. Jadi saya buat di minggu pertama di bulan ini. Harusnya tanggal 23. Kalau tahu sejarah gereja ini saudara, saya mulai dari rumah-rumah tahun 2021. Tahun 2021, kalau dihitung 2021 sampai hari ini, gereja ini atau komunitas ini sudah dibangun sekitar 5 tahun. Ya, saya lihat, saya coba flashback lagi saudara. Sakit sebenarnya. Capek. Ya kan? Capek sebenarnya. Tapi saya tetap kuat hari ini melayani Tuhan sebagai pemimpin di tempat ini. Saya rindu kita walaupun sebagian kita dapat pelajaran yang benar-benar dalam kebenaran firman Tuhan. 5 tahun saudara, waktu yang tidak mudah dari ini. Tapi kalau pentabisan 2023 ya. 2023 ya kan, yang hadir pentabisan di sini ada, kayaknya nggak ada nih. Cuman Edu sama Kamida bertiga aja ya. Ulan Edu udah ada ya, belum ya? Tahu saudara sirkulasinya? Tahu kan? Dari 2021 sampai hari ini jemaat ini berganti terus saudara. Kalau saudara lihat foto-foto dari rumah saudara sampai hari ini, itu pergantiannya karena kita kan kota perantau, jadi tidak bisa dipungkiri itu. Makanya saya bilang kenapa saya mau rindu bangun itu dalam komunitas ini saudara. Karena saya nggak tahu besok, nggak tahu Mbak Putri nggak di sini, CDB nggak di sini, nggak tahu Edo, Heri, Korne, saya nggak tahu saudara itu. Kalau yang tetap bersama saya itu pasti Kamida.
sampai tutup gereja ini, sampai Tuhan datang. Kami berdua, tapi kalau saudara itu pasti silih berganti, dan saya tidak bisa tahan, oh jangan Bang Korne, jangan pergi, jangan, tetap di sini, nggak bisa. Kalau dia mau pergi suatu saat nanti, saya cuma bilang Tuhan memberkatimu. Makanya saudara, kenapa saya rindu bangun komunitas itu saudara? Karena nanti akan ada belajar bersama, kita bangun. Walaupun nanti satu hari nanti kalian beda pulau, kita tetap terhubung. Karena kita sudah bangun itu. Ya kan? Semuanya bisa pergi. Tapi kalau kita intim bersama-sama, kita bangun keintiman bersama-sama, sejauh apa saudara pergi, kita tetap terhubung. Ya saudara, ayo kita bangun ini bersama-sama. 2021 sampai hari ini banyak perjalanan yang saya hadapi saudara. Penolakan, saudara nggak tahu saya penolakan bagaimana. Dan puji Tuhannya di hari ini saya urus SKTL, tinggal Bimas Kristen aja nanti datang ke sini, penyuluh agama datang ke sini, cek gereja ini, gimana jemaat, gimana apa. Kemarin saya sudah waktu datang ke RT welcome, saya datang ke RW welcome, saya datang ke koordinator lapangan welcome. Di Parama saya ditolak sama RT, saya diduduin di warung makan. Tujuan kamu buat apa? Kenapa buat gereja? Ada polisi, ada RW, ada RT. Pertolongan Tuhan saudara, pertolongan Tuhan. Mungkin Tuhan katakan, kamu nggak diizinin situ, ya udahlah saya usir aja lah. Usir saya dari Parama. Berharap kemarin Parama itu jadi gereja kita, jadi bagus-bagusin. Enggak saudara. Akhirnya dapat gedung ini dari Marina. Saya tuh ganti pembina udah banyak saudara. Pertama pembina kita Pak Rinece, itu yang kemarin itu pemberkatan saya, itu Pak Rinece. Akhirnya ya tidak cocok dengan sistem kita. Akhirnya saya pembina Pak Cia Panbil, makanya kenal Kak Mida dari situ. Kenal situ, akhirnya tidak cocok, saya keluar. Akhirnya pembina gereja ini, kan saya ini PDP, Pendeta Pratama, ada jenjangnya PDP, PDM, PDT. Saya masih PDP. Jadi saya butuh pembina saudara. Pembina itu akhirnya kita nih pembinanya langsung ke BPD. BPD itu Badan Pengurus Daerah, GBI. Tahu kan urus surat-surat di Dukcapil susah, dimana semua urus surat-surat itu susah. Surat gereja ini apa saudara? Susah. Hanya untuk domisili RT RW aja itu berjuang kita. Jadi gereja ini nggak semata-mata jadi saudara. Kalau saudara hari ini ada, karena sudah ada jadi, saya harap ayo kita pelihara ini. Ya. Waktu saya pelayanan saudara, pelayanan di Kamis Ceria di tahun 2021, saudara, persembahan anak-anak itu gope atau 500 rupiah saudara, 500 rupiah, dan saya itu harus antar ke gereja pusat. Enggak untuk saya nganggur saudara. Saya nganggur, saya layani Tuhan. Dan juga dipertanyakan, kan habit kita ini enggak boleh ada uang. Sikit-sikit dipertanyakan, di mana uang persembahan? Kalau kita hitung-hitung uang persembahannya cuma 500 rupiah. Saya saudara, kalau setiap Kamis Ceria tuh pasti bawa makanan, bawa snack. Itu uang saya sendiri, enggak uang persembahan. Persembahan saya store.
Gitar aja susah nyari. Aduh. Makanya perjalanan sampai hari ini saudara, kenapa saya ingat kembali waktu perjalanan ini tidak mudah. Saya pernah jual keyboard saya untuk air listrik. Tapi tidak ada yang mau. Ini pernah saudara. Hutang sama koperasi pernah. Hanya untuk bayar hitung ruko. Ya, saudara. Untuk saya enggak tinggal. Dulu di gedung gereja saya enggak tinggal. Hari ini aja saya tinggal di gedung gereja. Kemarin saya tinggal di orang tua atau enggak Wulan, atau ada rumah kemarin di Parama. Ya banyak perjalanan. Kalau secara operasional saya nggak sanggup saudara. Gereja ini nggak sanggup saya. Enggak saudara. Mas Restu tahu sendiri operasional nggak sanggup saya. Tapi kalau bersama Tuhan, makanya saya saudara. Kalau saya bangun generasi, saya datang, kalau saudara tahu, Edo kan dulu ikut-ikut itu. Kalau ibadah generasi itu di mana? Kami nggak di gereja, kami di kafe. Tahu saudara, anak sekolah ada duit, nggak ada duit. Kita yang beri makan. Tak dari mana aja berkat sampai hari ini Tuhan pelihara saya saudara. Tuhan pelihara saya. Karena saya melayani Tuhan. Kalau saya hitung-hitung saudara, aduh, lebih besar gaji saudara daripada saya. Lebih aman. Kalau lihat secara daging, saya pengen sendiri. Ya. Tapi saya cerita ini saudara bukan untuk saudara belas kasihan sama saya, enggak. Saya mau cerita ini sejarah gereja. Kalau ada nih gereja hari ini, ayo kita pelihara bersama-sama. Kita pelihara bersama-sama. Amin. Kita hidup dalam komunitas bersama-sama, amin. Iya, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita akhiri. Kita mau perjamuan kudus. Ini bulan ke-7. 5 bulan lagi kita saudara, Natal. Bentar lagi 2027. Waduh saudara, cepat sekali apa ini ya. Perjalanan hidup ini saudara. Boleh perjamuan kudusnya dibagikan Bang Edi, boleh Bang Edi bagikan perjamuan kudusnya. Kita kan pujian kita oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah Kau telah hapus dosaku, kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, saudara, mari saudara berdoa secara pribadi, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berkati saudara dalam selama 6 bulan ini. Biarlah Tuhan pakai kita lebih lagi dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa pribadi, lepas pribadi kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita, saudara. Kita terima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di bulan baru ini Tuhan, kami bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Yesus, biarlah di setiap hari-hari kami, Tuhan tetap memberkati kami Tuhan. Allah yang setia menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Di bulan yang baru ini Tuhan, biarlah kami semakin cinta, semakin hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita makan, mari kita dengar sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dalam Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita, saudara. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah atas saudara. Mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Kita hidup seperti untuk Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berbuah bersama-sama Tuhan. Dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan keseharian kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan, saudara. Sebelum kita minum, mari kita dengar sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan.
kasih untuk perjamuan ini. Kami hidup bagimu, kami berterima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih saudara terkasih, sebelum kita terima berkat yang daripada Tuhan, doakan samping kanan kirimu, sampaikan apa yang Tuhan, yang kau rindukan bagi saudaramu yang terbaik. Bersuara, sampaikan itu. Berkati kanan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Mas Restu, Tuhan Yesus berkati. Pakai dia lagi dalam melayani Tuhan. Hatinya lebih dalam melayani Tuhan. Dia lebih serius lagi. Dia fokus. Dia bangun keluarga dalam melayani Tuhan. Dia bangun pekerjaan di dalam Tuhan. Dia bangun pelayanan dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Pakai dia, berkati dia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati dia sebagai kepala rumah tangga. Berkati keluarganya. Hamba mau melepaskan berkat buat Mas Restu. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan biarlah dimateraikan oleh Roh Kudus. Di setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami hidup benar di hadapan Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami belajar, kami hidup dalam persekutuan, kami hidup dalam komunitas kami. Kami bangun Tuhan Yesus. Hidup kami dalam berbagi hidup dengan satu sama lain Tuhan Yesus. Kami tidak mau jauh daripada komunitas kami. Kami hidup satu sama lain Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, berkati Bapa. Jikalau kami sibuk, mungkin banyak kegiatan, Engkau berikan kami kekuatan untuk kami tetap bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini Bapa. Biar Engkau pakai mereka lagi dalam melayani Tuhan. Hati mereka, tubuh, jiwa, roh mereka hanya untuk Tuhan. Mereka mempermuliakan Tuhan atas setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan yang hadir dan setia hidup melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai mereka, jaga mereka dalam keluarga, dalam usaha mereka, apapun mereka lakukan Tuhan Yesus. Engkau jaga dan berkati mereka Bapa. Berkati setiap kami yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Jiwa-jiwa akan bertambah Tuhan Yesus untuk hidup dalam pemuritan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sesuai kehendak Tuhan, biarlah terjadi dalam kehidupan kami Bapa, dalam gereja kami, dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami Bapa akan menikmati Tuhan Yesus, berjamuan bersama-sama, kami memecahkan roti bersama-sama, kami merayakan ulang tahun gereja bersama-sama. Biar Engkau berkati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus acara kami hari ini Bapa, ada Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap bersama-sama dalam komunitas ini, bangun hidup bersama-sama. Terima kasih, mari angkat kedua tanganmu saudara, terima ini berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai, sejahtera Allah memelihara, memberkati engkau. Engkau diberkati Tuhan secara melimpah. Berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas hidupmu dalam pekerjaanmu, pendidikanmu, keluargamu. Apapun yang kau kerjakan, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Terimalah berkat ini hari ini, esok, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat hari Minggu saudara.